Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Dwi Nur Aulia, yang kedua Hairani, dan yang ketiga saya sendiri. Di sini kami akan menjelaskan tentang mekanisme evolusi di alam. Nah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang reproduksi seksual atau rekombinasi seksual. Rekombinasi seksual diakibatkan adanya kemampuan reproduksi secara seksual pada setiap individu yang akan menghasilkan keturunan dapat berbeda dengan induknya. Perkawinan yang tidak acak akan mengakibatkan terbentuknya gen resesif pada keturunan karena alel yang cenderung disukai akan mendominasi dalam populasi. Nah, pada reproduksi seksual atau generatif, pasti terdapat penyatuan antara gen jantan dan gen betina, sehingga dihasilkan rekombinasi gen. Reproduksi seksual adalah fitur adaptif yang umum untuk hampir semua organisme multiseluler dan juga beberapa organisme bersel tunggal dengan banyak yang tidak mampu bereproduksi secara aseksual. Dalam evolusi reproduksi seksual menggambarkan bagaimana hewan, tumbuhan, jamur, dan protista yang bereproduksi secara seksual dapat berevolusi dari nenek moyang yang sama, yaitu spesies eukariotik bersel tunggal. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya serahkan kepada teman saya, yaitu Hairani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mutasi. Mutasi adalah perubahan dalam DNA suatu organisme. Suatu mutasi baru yang diturunkan melalui gamet dapat dengan segera mengubah kumpulan gen suatu populasi. Mutasi selalu terjadi. Hampir semua gen mungkin mengalami mutasi sekali pada saat pembelahan yang ke-50.000 hingga 100.000. Kecepatan mutasi dari berbagai gen bervariasi. Alel yang lebih stabil frekuensinya akan cenderung bertambah banyak, sedangkan alel yang mudah bermutasi akan cenderung untuk berkurang frekuensinya. Meskipun mutasi pada suatu lokus gen tertentu jarang terjadi, dampak kumulatif mutasi tersebut pada semua lokus bisa signifikan. Hal ini disebabkan oleh setiap individu memiliki ribuan gen dan banyak populasi memiliki ribuan atau jutaan individu. Dengan begitu, dalam jangka panjang mutasi sangat penting bagi evolusi karena mutasi mempertinggi variabilitas yang berfungsi sebagai bahan mentah untuk seleksi alam. Selanjutnya itu gen flow atau aliran gen, atau sering disebut juga campuran gen atau migrasi gen adalah pertukaran dari variasi genetik antara populasi ketika faktor geografi dan habitat bukan rintangan. Ernest Mayr berpendapat bahwa aliran gen seperti homogenizing atau penyamaan gen dapat menetralkan adaptasi selektif. Pendapat ini didukung oleh Campbell yang menyatakan bahwa aliran gen cenderung mengurangi perbedaan antara populasi yang telah terakumulasi akibat seleksi alam atau hujatan atau pergeseran genetik. Jika hal ini terjadi cukup luas, aliran gen akhirnya dapat menyatukan populasi yang berdekatan menjadi sebuah populasi tunggal dengan struktur genetik yang sama. Dengan demikian, aliran gen dapat menyebabkan perubahan pada frekuensi alel suatu populasi. Kita tahu jika frekuensi alel suatu populasi berubah, maka di sana telah terjadi proses mikroevolusi. Sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hairani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Dwi Nur Aulia. Selanjutnya, saya, Dwi Nur Aulia, akan membahas mengenai genetic drift atau disebut juga hanyutan genetik. Genetic drift adalah perubahan atau terlepasnya frekuensi alel yang terjadi secara kebetulan dan tidak dapat diperkirakan, serta biasanya mengubah variasi genetik di dalam suatu populasi. Genetic drift merupakan perubahan acak pada frekuensi gen pada populasi gen yang bisa disebabkan oleh kematian, migrasi, ataupun isolasi.
Genetic drift selalu mempengaruhi frekuensi alel pada beberapa tingkat, tetapi pengaruh tersebut menurun pada populasi yang berukuran besar. Karena itu, dalam populasi kecil, kurang dari 100 individu, genetic drift masih cukup kuat pengaruhnya terhadap perubahan frekuensi alel. Meskipun ada agen perubahan lain yang berperan pada saat itu juga terhadap perubahan frekuensi alel dalam arah yang berbeda. Karena mempengaruhi frekuensi alel, maka genetic drift merupakan agensi evolutif yang tidak dapat diabaikan juga dalam peristiwa spesiasi. Selanjutnya, perumpamaan mengenai genetic drift. Terdapat pada perumpamaan hanyutan genetik melalui lemparan mata uang logam sebanyak 1000 kali. Jika memperoleh 700 kali sisi bergambar kepala dan 300 kali memperoleh sisi bergambar ekor, kita akan mencurigai mata uang tersebut. Lalu jika dilemparkan uang logam 10 kali, jika 7 kali memperoleh sisi bergambar kepala dan 3 kali memperoleh sisi bergambar ekor, kita bisa menerimanya. Karena semakin kecil ukuran sampel, maka semakin besar peluang penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Akan diperoleh gambar kepala dan ekor dalam jumlah yang sama. Dalam kasus pelemparan uang logam, ketidakseimbangan hasil pada sampel yang kecil dikenal dengan kesalahan pengambilan sampel atau sampling error, dan hasil tersebut merupakan suatu faktor penting dalam genetika populasi berukuran kecil dari suatu organisme. Jika suatu generasi baru memperoleh alelnya secara acak, maka semakin besar jumlah sampel, semakin baik pula kumpulan gen generasi sebelumnya akan terwakili. Jika populasi suatu organisme berukuran kecil, kumpulan gennya yang ada saat ini mungkin tidak terwakili secara tepat pada generasi berikutnya, karena adanya kesalahan dalam pengambilan sampel. Selanjutnya ada contoh genetic drift. Bisa diperhatikan pada gambar berikut bahwa pada populasi kecil dari bunga liar, misalnya frekuensi alel untuk bunga warna merah muda itu A besar dan untuk berwarna putih A kecil. Bunga tersebut berfluktuasi selama beberapa generasi. Hanya sebagian dari tumbuhan dalam populasi itu yang berhasil menghasilkan keturunan. Dan selama beberapa generasi berurutan, variasi genetik menjadi berkurang. Inilah suatu kasus mikroevolusi yang disebabkan oleh hanyutan genetik, yaitu merupakan perubahan dalam kumpulan gen suatu populasi kecil akibat kejadian acak. Hanya populasi yang beruntung saja yang mengakibatkan hanyutan genetik dapat memperbaiki daya adaptasi populasi itu ke lingkungannya. Populasi kecil bunga liar tersebut mempunyai ukuran yang stabil, yaitu sekitar 10 tumbuhan. Untuk generasi pertama hanya 5 tumbuhan dalam kotak yang menghasilkan biji yang berkecambah dan menghasilkan keturunan yang bertahan hidup hingga berbunga. Kemudian hanya 2 di antara tumbuhan dari generasi kedua yang mampu menghasilkan keturunan yang subur. Perubahan acak seperti itu dalam frekuensi alel dan genotip akibat kesalahan dalam pengambilan sampel dalam suatu populasi kecil disebut dengan hanyutan genetik. Akhirnya, hanyutan genetik umumnya mengurangi hanyutan keanekaragaman genetik dengan membatasi jumlah alel. Selanjutnya, genetic drift dapat disebabkan oleh 2 kondisi, yaitu the bottleneck effect dan the founder effect. Yang pertama, the bottleneck effect. The bottleneck effect atau efek leher botol adalah terjadinya perubahan frekuensi alel akibat adanya tempat yang kosong. Di sini ada juga faktor kebetulan. Artinya, alel yang masuk ke area kosong atau keluar dari leher botol adalah suatu faktor kebetulan. Apakah itu frekuensi alel yang unggul ataupun tidak unggul. Misalnya bencana gempa bumi, banjir, hingga kebakaran yang membunuh korban yang tidak pandang bulu, yang dapat mengurangi ukuran suatu populasi secara drastis. Hasilnya adalah bahwa susunan genetik populasi yang kecil yang selamat dari bencana tidak mungkin lagi berupa perwakilan susunan populasi yang semula. Suatu situasi tersebut yang dikenal dengan sebagai efek leher botol. Secara kebetulan, alel tertentu akan terwakili secara berlebihan
di antara individu yang selamat. Beberapa alel akan menjadi kurang terwakili dan ada beberapa alel yang kemudian hilang sama sekali. Jadi, pada intinya the bottleneck effect merupakan bencana alam seperti kebakaran, gempa bumi, banjir yang tidak dapat kita perkirakan akan menimpa suatu populasi, sehingga populasi yang tertinggal sangat sedikit. Selanjutnya, contoh bottleneck dapat kita perhatikan gambar botol tersebut. Terdapat suatu populasi makhluk hidup di dalam sebuah botol, ada yang berwarna biru, putih, dan kuning. Jadi terdapat 3 variasi makhluk hidup yang ada di dalam botol tersebut, di mana yang terlihat dominan adalah yang berwarna biru dan putih. Lalu kemudian kita anggap botol ini dikocok kemudian dituangkan. Leher botol ini bisa diibaratkan sebagai bencana alam yang tidak bisa kita perkirakan. Ketika bencana alam terjadi, otomatis kita tidak tahu kelereng-kelereng mana yang akan keluar. Dan ternyata yang keluar adalah kelereng berwarna biru dan juga berwarna putih. Dan kemudian berlanjut seperti itu, berkembang. Dan kemudian kelereng yang berwarna kuning pun menjadi punah. Jadi biasanya genetic drift sifatnya menghilangkan atau mengurangi variasi genetik pada suatu populasi. Selanjutnya yaitu menyangkut populasi anjing laut gajah utara yang dapat dikatakan lewat melalui leher botol pada tahun 1980. Ketika para pemburu mengurangi jumlahnya sampai sekitar 20 ekor saja. Sejak saat itu, hewan itu menjadi spesies yang dilindungi dan populasinya telah tumbuh menjadi lebih dari 30.000. Peneliti telah menguji 24 lokus gen pada banyak individu anggota populasi anjing laut gajah utara itu dan tidak ada variasi genetik yang dapat ditemukan. Sebuah alel tunggal telah mantap atau tetap pada tiap lokus berjumlah 24 tersebut. Kemungkinan sebagian besar akibat pergeseran genetik. Sebagai perbandingan, variasi genetik berlimpah dalam populasi anjing laut gajah selatan yang tidak mengalami peristiwa seperti populasi di utara. Contoh selanjutnya, peristiwa leher botol bisa juga menjelaskan mengapa populasi cheetah Afrika Selatan memperlihatkan lebih sedikit variasi genetik dibandingkan dengan galur mencit laboratorium yang telah mengalami kawin silang. Populasi cheetah barangkali sudah berkurang sedemikian parahnya pertama kali selama zaman es 10.000 tahun silam dan untuk kedua kalinya ketika hewan itu diburu pada tahun 1900-an dan punah pada awal tahun 1900-an. Selanjutnya, penyebab genetic drift yang kedua yaitu founder effect. Founder effect atau efek pendiri adalah beberapa individu dari suatu populasi yang memisah kemudian membentuk populasi baru. The founder effect ini terjadi ketika sejumlah kecil dari organisme dari suatu populasi berpindah ke tempat lain. Jadi, misalnya suatu populasi, sebagian kecil dari populasi tersebut bermigrasi ke tempat lain. Populasi yang pindah ini akhirnya akan mengalami penambahan populasi yang kemudian terjadi perubahan acak dari genetiknya tersebut. Hanyutan genetik juga dapat terjadi kapan saja pada beberapa individu yang menempati suatu pulau, danau, atau beberapa habitat yang terisolir. Semakin kecil ukuran sampel, maka semakin kecil kemungkinan susunan genetik penghuni baru itu akan mewakili kumpulan gen populasi besar yang mereka tinggalkan. Kasus yang paling ekstrim adalah pembentukan sebuah populasi baru oleh seekor hewan yang hamil atau oleh sebuah biji tumbuhan. Jika kumpulan itu berhasil, hanyutan gen secara acak terus mempengaruhi frekuensi alel dalam kumpulan gen, sampai populasi tersebut menjadi cukup besar untuk membuat kesalahan, minimal pada pengambilan sampel dari generasi ke generasi. Hanyutan genetik dalam sebuah kumpulan baru dikenal sebagai efek pendiri atau founder effect. Selanjutnya, contoh the founder effect bisa dilihat pada gambar. Terdapat kumbang berwarna kuning dan merah yang jumlahnya hampir sama. Mungkin karena adanya bencana alam atau kemungkinan ingin memisahkan diri. Kemudian ada kumbang merah yang memisahkan diri dan saling mengawini antar sesama.
yang kemudian terbentuk populasi baru kumbang berwarna merah tersebut. Populasi hewan yang hilang tersebut tidak mewakili populasi yang asli, jadi efek pendiri adalah pemisahan suatu populasi kecil. Dia memisah dan membentuk populasi baru serta bisa mengubah frekuensi gen secara drastis. Dapat dilihat gambar sebelahnya, sejumlah kecil organisme berpindah ke suatu tempat lain, kemudian populasi yang berpindah akhirnya akan mengalami penambahan populasi yang pada akhirnya akan terjadi perubahan acak dari genetiknya tersebut. Selanjutnya, hanyutan genetik. Pada tahun 1814, ada 15 orang membentuk koloni di Inggris, Tristan da Cunha. Ternyata salah seorang di antara penduduk dari koloni awal itu membawa satu resesif untuk kelainan yang disebut retinitis pigmentosa, di mana kelainan kebutaan progresif yang menyerang individu homozigot. Dari 240 orang yang masih hidup di pulau itu pada akhir 1960, 4 pengidap retinitis pigmentosa dan paling tidak 9 lainnya diketahui sebagai carrier. Setelah didasarkan pada analisis silsilah frekuensi alel, ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan populasi pada para pendiri koloni itu berasal. Selain penyakit keturunan, efek pendiri juga mengubah frekuensi banyak hal yang mempengaruhi sifat yang lebih tersembunyi. Efek pendiri barangkali memberikan sumbangan atas frekuensi kelainan dan gangguan keturunan tertentu yang relatif tinggi pada populasi manusia hasil keturunan sejumlah kecil dari penghuni baru tersebut. Baik bottleneck effect atau founder effect, keduanya dapat mengakibatkan perubahan frekuensi dari suatu gen secara cepat dan drastis. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai seleksi alam. Secara etimologis, seleksi alam adalah kemampuan untuk menyeleksi organisme yang hidup di dalamnya, sehingga hanya organisme yang mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan saja yang dapat bertahan hidup. Mekanisme ini terjadi secara berangsur-angsur dalam periode berjuta-juta tahun yang lalu. Makhluk hidup yang terus dapat bertahan hidup akan tetap hidup, sedangkan makhluk hidup yang tidak dapat bertahan hidup akan mati. Selama kehidupan di bumi ini terus berlangsung, maka peristiwa alam juga akan terus berlangsung menyertai aktivitas kehidupan makhluk hidup. Peristiwa alam tersebut dapat berlangsung setiap saat dan setiap waktu tanpa adanya kesiapan dari makhluk hidup yang ada di alam. Peristiwa tersebut erat hubungannya dengan kelangsungan hidup makhluk hidup. Misalnya terjadinya banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, bencana alam lain, dan sebagainya. Darwin membuat konklusi bahwa organisme yang mampu beradaptasi terhadap lingkungan mampu meneruskan sifat unggul terhadap keturunannya melalui proses reproduksi. Darwin mengemukakan dua kata kunci dalam teorinya, yaitu seleksi alam atau natural selection dan adaptation. Darwin menyadari bahwa adaptasi berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga Darwin perlu menjelaskan mekanisme evolusi. Selanjutnya, seleksi alam sebagai mekanisme perubahan evolusioner. Darwin mengajukan kata seleksi alam sebagai mekanisme perubahan evolusioner. Beberapa langkah mekanisme seleksi alam sebagai perubahan evolusioner adalah: yang pertama, anggota populasi memiliki variasi sifat yang akan melewati proses seleksi alam atau keadaan lingkungan yang tidak menunjang. Yang kedua, anggota populasi yang mampu bertahan hidup atau beradaptasi akan mampu melakukan reproduksi dengan membawa sifat unggul daripada individu yang lain. Yang ketiga, seiring berjalannya waktu, proporsi sifat yang menguntungkan atau mampu beradaptasi akan meningkat dalam populasi dan tidak memiliki sifat tersebut akan musnah. Selanjutnya, prinsip dasar teori seleksi alam oleh Darwin. Adapun prinsip yang menjadi dasar teori seleksi alam yaitu kecenderungan makhluk hidup berkembang biak atau fertilitas makhluk hidup yang tinggi. Makhluk hidup cenderung untuk berkembang biak karena fertilitas atau tingkat kesuburan makhluk hidup itu tinggi. Oleh karena itu, bila tidak ada hambatan perkembangbiakan suatu jenis makhluk hidup, maka dalam waktu singkat dunia tidak dapat menampungnya. Yang kedua, jumlah individu secara keseluruhan hampir tidak berubah.
Walaupun fertilitas makhluk hidup itu tinggi, tetapi kenyataannya jumlah individu tidak mengalami peningkatan secara tidak terkendali. Nampaknya ada faktor yang membatasi dan mengatur pertambahan jumlah individu suatu jenis di suatu tempat. Salah satu faktor adalah jumlah makanan yang tersedia. Faktor-faktor pembatas yang mengatur jumlah individu itu yang menyebabkan individu-individu itu berhasil tetap hidup tidak banyak jumlahnya sekalipun banyak keturunan yang dihasilkan tanpa banyak yang mortal. Yang ketiga, adanya struggle for existence atau perjuangan untuk hidup. Supaya tetap hidup, setiap individu harus berjuang dalam artian pasif dan aktif, yang pada umumnya perjuangan itu untuk hidup terjadi adanya persaingan, baik persaingan antar individu sespesies maupun berlainan spesies, baik itu pemangsaan termasuk juga parasitisme, dan perjuangan terhadap lingkungan yang tidak hidup seperti iklim dan suhu. Yang keempat, adanya keanekaragaman dan hereditas atau adanya variasi dan faktor-faktor yang menentukannya. Makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan sangat beraneka ragam. Keanekaragaman tersebut berkenaan dengan struktur, tingkah laku maupun aktivitas. Keanekaragaman itu mulai terlihat mulai tingkat antara filum atau divisi, antar kelas sampai antar individu sejenis, bahkan antar individu keturunan. Tidak sedikit ciri yang menyebabkan keanekaragaman itu diturunkan kepada generasi keturunan yang selalu dapat keanekaragaman. Bahkan karena berbagai sebab keanekaragaman tersebut justru semakin bertambah luas. Adanya keanekaragaman, baik keanekaragaman pada umumnya dan keanekaragaman yang merupakan ciri yang diwariskan. Itulah yang menyebabkan keberhasilan perjuangan untuk hidup. Tidak sama antara individu satu dengan individu lain, hal itu merupakan alasannya. Baik individu pada generasi keturunan tidak selalu melonjak, sekalipun individu turunan yang dihasilkan sebenarnya banyak ataupun sangat banyak. Selanjutnya yang kelima, adanya survival of the fittest, untuk bertahan hidup melalui seleksi alam. Tingkat keberhasilan perjuangan untuk hidup tidak sama antara individu. Kenyataannya itu disebabkan adanya individu yang lebih sesuai dengan yang lainnya. Individu yang lebih sesuai ini lebih berhasil dalam perjuangan hidup, dan individu yang berhasil inilah yang mempunyai peluang lebih besar untuk melanjutkan keturunan, sekaligus mewariskan sifat-sifat atau ciri generasi keturunan. Sebaliknya, individu yang kurang berhasil lama-kelamaan tersisih dari generasi ke generasi. Charles Darwin menceritakan seluruh proses tersebut sebagai seleksi alam di lingkungan makhluk hidup dari generasi ke generasi. Peristiwa seleksi alam ini menyebabkan sebagian individu menjadi semakin adaptif, sedangkan yang lainnya tersisih. Herbert Spencer menambahkan istilah yang paling hidup lestari ialah yang paling sesuai dalam hal ini, lingkungan yang terus berubah. Dari waktu ke waktu komponen atau faktor lingkungan terus berubah dan ini merupakan kenyataan, misalnya perubahan iklim, perubahan geografis atau fluktuasi cadangan makanan, dan sebagainya. Dalam situasi demikian, makhluk hidup harus terus-menerus mengandalkan penyesuaian melalui struggle for existence yang tiada hentinya. Dengan kata lain, peristiwa seleksi alam berlangsung tiada henti secara terus-menerus. Akibatnya, pada generasi tertentu akan muncul individu atau kelompok individu yang memiliki ciri-ciri yang semakin adaptif dan spesifik bagi situasi lingkungan yang melingkupinya. Individu semacam ini yang dapat berbeda ciri-cirinya dari individu yang merupakan cikal bakal pada generasi sebelumnya. Inilah tanda adanya perubahan yang menuju terbentuknya spesies baru. Selanjutnya, seleksi alam tidak dapat menghasilkan kesempurnaan. Di dalam Campbell terdapat 4 alasan mengapa seleksi alam tidak dapat menghasilkan kesempurnaan. Yang pertama, organisme terkunci dalam batasan sejarah. Setiap spesies memperoleh sifat yang diturunkan, di mana adanya modifikasi dari anatomi nenek moyang. Evolusi tidak menganalisis bagaimana nenek moyang dengan anatomi organisme yang ada pada saat ini, melainkan memilih menghubungkan anatomi nenek moyang dan mengadaptasikannya ke dalam situasi yang baru. Misalnya,
Permasalahan sakit punggung pada manusia sebagian disebabkan oleh modifikasi rangka dan perototan dari anatomi nenek moyang berkaki 4 yang tidak sepenuhnya sesuai dengan postur tubuh manusia saat ini. Hal ini bertentangan dengan sudut pandang kesehatan yang sebenarnya sakit punggung disebabkan oleh kebiasaan duduk yang salah. Yang kedua, adaptasi sering berkompromi. Anatomi makhluk hidup dapat disesuaikan dengan kebiasaan dalam hidupnya. Misalnya, ikan memiliki sirip sehingga mampu berenang di dalam air. Yang ketiga, tidak semua evolusi bersifat adaptif. Faktor kebetulan pada lingkungan mempengaruhi struktur genetik populasi. Misalnya ketika badai meniup serangga ratusan mil melewati suatu pulau, angin itu belum tentu membawa serangga yang paling cocok hidup di lingkungan baru. Dengan demikian, tidak semua alel yang difiksasi oleh hanyutan genetik dalam suatu gen suatu populasi lebih cocok dengan lingkungan dibandingkan dengan alel yang hilang. Yang keempat, seleksi alam hanya dapat memperbaiki variasi yang ada. Seleksi alam hanya menguntungkan pada variasi yang cocok dari fenotip yang tersedia, yang bisa saja bukan merupakan sifat yang ideal. Alel baru tidak muncul begitu saja. Contoh kerja seleksi alam. Dalam suatu penyelidikan mengenai kerja seleksi alam, para saintis melakukan hipotesis pada burung finch Galapagos merupakan adaptasi evolusioner terhadap sumber makanan yang berbeda. Selama lebih 20 tahun, Peter dan Rosemary Grant dari Princeton University mempelajari populasi burung finch berukuran sedang, yang merupakan salah satu burung yang ditemukan Darwin di Galapagos. Burung finch menggunakan paruhnya yang kuat untuk memecahkan dan menghancurkan biji-bijian. Jika diberikan kesempatan untuk memilih biji-bijian besar atau biji-bijian kecil, burung itu akan memilih yang kecil karena lebih mudah untuk dipecahkan. Selama musim hujan, biji-bijian sangat berlimpah sehingga burung dapat mengkonsumsi hanya sedikit biji-bijian yang berukuran besar. Sedangkan selama musim kemarau, ketersediaan semua jenis biji-bijian menjadi berkurang dan burung itu secara proporsional akan memakan biji-bijian yang berukuran besar. Perubahan dalam pola ketersediaan makanan ini berhubungan dengan perubahan dalam rata-rata ketebalan paruh burung tersebut. Sifat ini diwariskan dan bukan didapatkan, misalnya dengan penggunaan paruh untuk biji-bijian. Penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa burung finch yang kebetulan memiliki paruh yang lebih kuat memiliki keuntungan dalam hal makanan, dengan demikian memiliki keberhasilan reproduksi yang lebih besar pula selama musim kemarau. Dengan demikian, burung finch tersebut akan menurunkan gen untuk paruh yang tebal sampai ke keturunannya. Kajian penelitian keluarga Grant mengenai evolusi paruh memperkuat pendapat mengenai seleksi alam tergantung pada situasi. Apa yang bekerja paling baik pada konteks lingkungan tertentu bisa jadi kurang sesuai dalam situasi yang berbeda. Selain itu, penting dipahami bahwa paruh burung finch tidak dihasilkan oleh pewarisan sifat yang didapat. Lingkungan tidak menciptakan paruh yang memiliki spesialisasi untuk memakan biji yang lebih besar atau lebih kecil. Jadi bergantung pada curah hujan dan tahunan. Lingkungan hanya bekerja pada variasi yang didapatkan dalam populasi, yang lebih menguntungkan kelangsungan hidup dan keberhasilan reproduksi beberapa individu dibandingkan dengan individu lain. Seleksi alam akan memperbaiki populasi. Jadi pada intinya yang berparuh tebal akan lebih banyak daripada yang berparuh tipis. Jadi para saintis telah menunjukkan seleksi alam sebagai suatu mekanisme perubahan dalam populasi yang terus terjadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.